Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP. Kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke, ya Pak, ke atas Pak. Ya, Pak, ke sini Pak. Pak depan Pak. Ke bawah. Pak kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak.
depan nih Pak Gibran udah datang Pak. Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar langsung daftar Pak. Pak 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak. Persiapannya Pak. Persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya. Yo, sekarang mahasiswa, dia kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mencari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya kan live mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait
mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024.
termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Prabowo Subianto, sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Selesai. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke, ya Pak, ke atas Pak. Ya, Pak, ke sini Pak. Pak depan Pak. Sini. Bawa. Pak kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran kanan Pak? Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak?
Daftar langsung daftar Pak. Pak 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak. Persiapannya Pak. Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya, Yo, sekarang mahasiswa, dia kalau mau makan sudah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan berdua. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai kah? Le. Sini aja Mas kayaknya. Ya, jadi warung biskuit terdekat. Oke, permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Deklarasinya live mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap.
Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP.
Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke, ya Pak, ke atas Pak. Ya, Pak, ke sini Pak. Pak depan Pak. Ke bawah. Pak kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang Pak? Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar langsung daftar Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak?
Terima kasih. Ya, balik. Sorry ya. Thank you ya. Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan sudah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan berdua makan. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai kak? Le. Sini aja mas kayaknya. Ya, cari warung biskuit terdekat. Oke, permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Deklarasinya mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini Kim telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver.
Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP. Kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan.
Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Ya, Pak. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Sini. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang, Pak? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak? Daftar, langsung daftar, Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti, Pak? Pak, sini, Pak. Dari sini, Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya, Pak. Pak, persiapan nanti, Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa, Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25, Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya, thank you ya. Ya,
Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan sudah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai kak? Le. Sini aja mas kayaknya. Ya, mencari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Deklarasinya kan mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini Kim telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners.
Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP. Kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi,
Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Sini. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran ke datang, Pak? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak? Daftar, langsung daftar, Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti, Pak? Pak, sini, Pak. Dari sini, Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya, Pak. Pak, persiapan nanti, Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa, Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25, Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya, Yo, sekarang mahasiswa, dia kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten, daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai, Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mau cari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari panas.
Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya kan mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini Kim telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya
Sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusrono Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik
yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Ya Pak, ke atas Pak. Ya. Pak, ke sini Pak. Pak, depan Pak. Bawah. Pak, kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran kanan Pak? Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar, langsung daftar Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya, Yo, sekarang mahasiswa, mahasiswa. Media kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan berdua makan. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai Kak? Le. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mencari warung biskuit terdekat. Oke, permisi. Mbak Rifana. Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya kan mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa
Kim resmi dan saat ini Kim telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina.
kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung
Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Sini. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang, Pak? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak? Daftar, langsung daftar, Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti? Pak, Pak, sini, Pak. Dari sini, Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya, Pak. Persiapan nanti, Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa, Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25, Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Thank you ya. Ya. Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang udah makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai, Kak? Le. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mencari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya mau live ini. Kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih
Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Raka Buming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto.
Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan
daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Sini. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang, Pak? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak? Daftar, langsung daftar, Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti, Pak? Pak, sini, Pak. Dari sini, Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya, Pak. Pak, persiapan nanti, Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa, Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25, Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Thank you ya. Ya. Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai, Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mencari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya kan live mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar?
Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik
yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres. Prabowo Subianto, sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia maju.
Pak, foto dulu. Pak, foto dulu. Pak, bentar. Ayo, bentar. Deketin Pak, Pak Yusril. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran ke datang, Pak? Ini pengapain? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak? Daftar, langsung daftar, Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti, Pak? Pak, sini, Pak. Dari sini, Pak. Ngumpul. Pak, Persiapannya, Pak. Persiapan nanti, Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa, Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25, Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Thank you ya. Yo, sekarang mahasiswa, Media kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mau cari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya kan mau live ini. Kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan
pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Prabowo Subianto, sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Pak, foto dulu. Pak, foto dulu. Pak, foto dulu.
Ayo, bentar. Ketik Pak, Pak Yusril. Oke. Ya Pak, ke atas Pak. Ya. Pak, ke sini Pak. Pak depan Pak. Ke bawah. Pak, kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran ke atas Pak? Ini pengapain? Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar langsung daftar Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak, ngumpul. Pak, persiapannya Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak? Terima kasih. Ya, balik. Ya. Yo, sekarang mahasiswa, Ya. Dia kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Nyala lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mau cari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Deklarasinya mau live ini. Kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan
pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Prabowo Subianto, sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP. Kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Ayo, bentar, ketimpa, Pak Yusril.
Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, depan, Pak. Bawah. Pak, kanan Pak. Pak Yusril kanan Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang Pak? Ini pengapain? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar langsung daftar Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti Pak, Prabowo sini, Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak, Persiapannya Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan, Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik gimana? Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir, Pak, nanti, Pak? Terima kasih. Ya, balik. Thank you ya. Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan sudah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan berdua. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai Kak? Li. Sini aja Mas kayaknya. Iya, cari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Mbak Rifana. Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Deklarasinya mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini Kim telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan Kim tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait
mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik, lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024.
termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Prabowo Subianto, sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju, tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, ke sini, Pak. Pak, depan, Pak. Ke bawah. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran datang, Pak? Pak, besok deklarasi, Pak. Jam berapa, Pak? Besok deklarasi jam berapa, di mana, Pak?
Daftar langsung daftar Pak. Pak 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak. Persiapannya Pak. Persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak? Terima kasih. Ya, balik. Thank you ya. Ya, Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan udah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan keluar. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai kah? Li. Sini aja Mas kayaknya. Ya, mau cari warung biskuit terdekat. Oke. Permisi. Sembari mana? Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju Deklarasinya kan live mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap.
Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pernyataan restu Joko Widodo kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI tersebut menilai hal tersebut wajar sebagai dukungan dari orang tua kepada sang anak. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung bersama rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Yusron Noval Putra, silakan laporan Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners. Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di sela kegiatan apel Hari Santri yang berlangsung di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sempat menanggapi pernyataan restu Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Puan, Puan nampak tidak kaget karena dia menganggap wajar jika seorang bapak merestui anaknya untuk yang terbaik kepada anaknya. Kira-kira pernyataannya sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya memang Presiden Jokowi mengisyaratkan dukungan dirinya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 dan yang saat ini sedang digadang-gadang dan bahkan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira kalimat dari Presiden Jokowi adalah menyebut bahwa sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan dan merestui. Dan selebihnya Jokowi mengatakan bahwa untuk urusan anaknya yang sudah dewasa sepenuhnya menjadi keputusan anak, begitu. Ya, Justina, kembali ke studio. Rekan Yusron Noval Putra, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto, mengaku mendapat informasi Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari PDI Perjuangan atau PDIP. Sunanto menjelaskan biasanya seorang kader dilakukan pemecatan melalui mekanisme partai yakni sidang kode etik lalu dilakukan proses pemecatan. Namun Sunanto menyebut Gibran belum dilakukan pemecatan karena belum resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari bakal capres Prabowo Subianto. Menurut Sunanto, Gibran secara otomatis akan mundur dari PDIP bila didaftarkan ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Politikus PDIP tersebut mengkritisi langkah Gibran yang dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sunanto menyebut harusnya Gibran memahami etika politik, yakni mengundurkan diri terlebih dahulu dari PDIP. Sebab, Sunanto menjelaskan seorang kader tidak boleh bermain dua kaki. Adapun seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo sebagai capres untuk pemilu 2024 bersepakat mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Prabowo mengumumkan langsung Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Rencananya pasangan Prabowo-Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 besok. Arah politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, dikritisi sejumlah pihak, terlebih mendekati pemilihan presiden, Pilpres 2024, termasuk seusai sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, cawapres Prabowo Subianto. Sejumlah pihak menyebut, sikap Jokowi kini berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Padahal PDIP sendiri sudah mengusung capres dan cawapresnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengamat politik Adi Praitno menyebut, secara politik Jokowi sudah berbeda dengan PDIP.
Saya kira sudah menjadi konsumsi umum bahwa Pak Jokowi secara politik berbeda dengan PDIP. Adi menilai, sikap Jokowi yang merestui dan mendoakan Gibran maju sebagai cawapres kontra sebagai kader PDIP. Kalau tidak berbeda dengan PDIP tidak mungkin akan ikut mendoakan dan merestui Mas Wali Kota untuk bertanding di 2024, maju, dengan Prabowo Subianto dan berhadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, kata Adi, dikutip dari YouTube Kompas TV. Adi juga lugas menyebut, saat ini Jokowi sudah tidak berada di PDIP, secara politik dan kepentingan. Mau kemana arah politiknya Pak Jokowi sudah tidak berada di PDIP lagi secara politik dan kepentingan, ungkapnya. Karena kalau bicara tegak lurus ke partai ya tentunya akan samiknawa atokna, kami dengar dan patuh, mendukung capres yang diusung oleh PDIP. Dirinya pun, Hakul yakin menyebut, pilihan politik Presiden Jokowi yakni ke Gibran bukan ke yang lain. Diketahui Gibran yang merupakan politisi muda PDIP, telah dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo. Prabowo menegaskan, keputusan pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakilnya itu, diputuskan secara bulat dan aklamasi. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi, bulat, dan konsensus. Dan kita siap maju untuk Indonesia maju. Tegas Prabowo dalam jumpa pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam, mengutip Kompas.com. Sontak diusungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan pro kontra, termasuk status Gibran yang merupakan kader PDIP. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang saudara tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Oke. Ya, Pak, ke atas, Pak. Ya. Pak, depan, Pak. Bawa. Pak, kanan, Pak. Pak Yusril, kanan, Pak. Pak, kenapa nih Pak Gibran kanan, Pak? Pak, besok deklarasi Pak. Jam berapa Pak? Besok deklarasi jam berapa di mana Pak? Daftar, langsung daftar Pak. Pak, 25 berangkat dari mana nanti Pak? Pak, sini Pak. Dari sini Pak. Ngumpul. Pak, persiapannya Pak, persiapan nanti Pak. Pak, deklarasi bareng Gibran ini kapan Pak? Pak, deklarasi nanti. Pak, ke KPU nanti naik kendaraan apa Pak? Naik Gibran. Pak, tanggal 25 Pak. Pak, siapa yang nyupir Pak nanti Pak?
Terima kasih rekan-rekan. Ya, balik. Thank you ya. Yo, sekarang mahasiswa, media kalau mau makan sudah disiapkan makanannya. Nanti lagi kalau udah pada pulang kalau makan berdua. Lampu tungsten daylight. Gua keluar aman. Masih dipakai kah? Li. Sini aja mas kayaknya. Ya, cari warung biskuit terdekat. Oke, permisi. Sembari Pimpinan dari Partai Koalisi Indonesia Maju deklarasinya mau live ini kita masih di dalam. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya berada di Kertanegara 4, tepatnya kediaman dari Prabowo Subianto. Nah, baru saja Koalisi Indonesia Maju atau KIM menggelar pertemuan dan telah menentukan bahwa KIM resmi dan saat ini KIM telah mengumumkan bahwa mereka resmi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan menurut informasi tadi yang Prabowo sampaikan, mereka akan Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober mendatang. Namun tidak ada informasi lebih namun Prabowo dan ketua parpol lainnya dan KIM tidak melakukan sesi tanya jawab dan langsung masuk kembali ke kediaman Prabowo Subianto. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi